Ujian. Apakah kita hidup untuk ujian? Hidup dengan ujian, sudah pasti. Karena tidak lepas hidup ini dengan ujian. Pujian itu sendiri diperoleh setelah kita dicuci oleh cacian. Pujian akan mendatangkan kenikmatan, tapi di mana kenikmatan yang paling hakiki? Yaitu setelah kita melewati semuanya, dan semoga bisa melewatinya dengan aman pada saat kematian. Siapa yang hidup tapi tidak mampu merasakan bahwa kehidupan itu penuh dengan ujian, bisa jadi dia sudah mati, bahkan sebelum dia dikubur sekalipun. Ujian, apakah ujian itu untuk menyusahkan hidup atau untuk bisa menikmati hidup? Hampir semua kita bisa dikatakan pernah dan sedang mengalami ujian. Baik itu dalam skala yang sempit, yaitu dalam pendidikan formal, maupun dalam tanda petik pendidikan ilahiyah yang dilakukan oleh Tuhan, yang pada hakikatnya semenjak kita balik, kita cukup umur, ujian itu mulai berlangsung. Sungguh tulisan yang amat biasa kita baca di semua ruang ujian. Harap tenang, ada ujian. Sayangnya, tulisan itu hanya sering dibaca ketika kita menghadapi ujian formal atau ujian-ujian yang berada di dalam kelas. Dalam kehidupan sehari-hari kita lupa bahwa hidup ini 24 jam ujian. Ya harusnya senantiasa slogan itu, harap tenang, sedang ada ujian. Itu pun bagi yang percaya bahwa tidak ada jawaban yang terbaik untuk ujian itu adalah dalam ketenangan, bukan dalam kepanikan. Sayangnya seringkali ketika kita diuji, kita bereaksi cepat, kita bereaksi emosional, kita salah jawab, bukan karena kita tidak tahu jawabannya, tetapi karena kita panik. Ujian, harap tenang. Sebuah ujian tentunya hanya diberikan oleh sang penguji ketika semua materi atau bahkan semua materi itu pastinya sudah dipersiapkan sebelum kita diuji. Tidak mungkin pembuat soal ataupun penguji akan memberikan masalah ataupun soal pada ujian kecuali dia tahu persis bahwa yang diuji sudah mendapatkan atau mempersiapkan materi untuk diujikan. Mari kita ingat suasana ujian. Setelah lembaran soal diberikan, kita diperintahkan yang paling awal di atas ujian itu dengan perintah untuk membaca dengan seksama dan tata cara mengerjakan soal itu sendiri dengan jawabannya. Ada ujian yang perlu kita memilih, ada ujian yang perlu kita menjawab dengan singkat, ada ujian yang perlu kita uraikan dari permasalahan itu. Dan selama ujian di dalam kelas, pasti selalu ada pengawas. Dan tugasnya memastikan semua yang diuji tidak melakukan apapun yang terlarang dalam ujian. Ya tentunya mencontek ataupun berlaku curang. Pengawas boleh jadi cuma satu orang, sedangkan yang diikuti ujian bisa puluhan orang bahkan ratusan. Ketika yang mengikuti ujian ada yang kurang jelas, bisa bertanya atau meminta bantuan kepada pengawas untuk bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut. Ada juga yang penting dan selalu kita ingat, waktu ujian pasti dibatasi. Tidak menjadi pilihan atau kebebasan bagi yang diuji untuk menunda ataupun tidak mengumpulkan soal dan jawaban ketika waktu habis. Yang menarik, apakah semua yang ikut ujian lulus? Belum tentu. Ada lulus dengan nilai sempurna, ada yang sedang, ada yang hanya cukup untuk naik level, dan yang lebih parah,
Ada yang tidak lulus dan harus mengulang kembali kelas atau pelajaran tersebut. Sudah barang tentu memasuki kelas lagi untuk mendalami materi dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian berikutnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, penguji, pengawas sekaligus penilai tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Menariknya bahwa sang pemberi materi, sang penguji, pengawas dan penilai ini adalah Tuhan yang Maha Gaib, yang tentunya mempunyai mekanisme dan alat untuk membantu kita makhluknya. Sayangnya hanya manusia-manusia pilihan yang bisa berkomunikasi kepada yang Maha Agung, yang Maha Gaib. Sedangkan manusia lainnya itu Allah Subhanahu wa taala berikan mekanisme bantuan. Seperti apa bantuan? Yaitu orang tua, guru, sahabat, bahkan musuh kita pun sebenarnya bisa membantu kita mempersiapkan diri dalam ujian. Apa maksudnya mempersiapkan diri? Yaitu ilmu pengetahuan yang dapat kita gunakan untuk menghadapi ujian. Dan selain itu, mereka ini, guru, orang tua, teman kita, sahabat kita, bahkan musuh kita pun, itu hanya bisa membantu kita dalam sebagai mekanisme bantuan maupun hanya sebagai pengawas atau mengamati bagaimana kita menghadapi ujian itu sendiri. Mereka ini bukan penilai untuk membantu, bukan penilai, ya. Mereka bukan penilai. Tidak lebih, mereka hanya membantu kita untuk mempersiapkan menghadapi ujian. Atau bahkan bisa jadi menemani kita dalam ujian. Tapi tidak bisa mereka menjawab ujian itu. Pujian dan cacian tentu tidak lepas dari hasil uji. Ada yang mendapatkan puji, pasti juga ada yang mendapatkan caci. Ingat, pada hakikatnya tidak ada yang bisa memuji. Tidak ada yang bisa menilai kecuali Sang Maha Penilai itu sendiri. Kehidupan adalah ujian penuh dengan cucian dan cacian. Akhirnya pujian kita akan dapatkan jika kematian kita dalam kenikmatan. Pujian kita dapatkan ketika kita berhasil dalam ujian. Cacian itu sama seperti dengan cucian. Juga bisa kita dapatkan. Apa-apa yang tidak bersih pasti perlu dicuci. Bisa jadi kita tidak lulus, tidak mendapatkan pujian karena ada hal-hal yang perlu dicuci dan perlu disucikan dari diri kita, khususnya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita semua senantiasa sadar bahwa hidup penuh dengan ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak memberikan beban ataupun ujian yang tidak kita mampu untuk menghadapinya. Semoga kita selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.